Halo Sobat Trader, yuk kita mulai live trading bersama dengan saya. Sobat Trader, jika ada request pairs yang kita tradingkan sama-sama, ketik aja di kolom komentar ya. Mari kita mulai. Malam semua Bapak Ibu, Sobat Traders yang pada malam hari ini telah bergabung dalam acara live trading dengan teknik BTS. Ya, selamat malam Bapak Ibu, Sobat Traders yang sudah liburan ya. Minggu lalu kita sudah mengadakan liburan, hanya mungkin terakhir itu di acara webinar. Tapi kali ini kita bertemu kembali dalam acara live trading. Saya dengan Leoni dari Forex Pro, malam hari ini saya ditemani oleh, ataupun Pak Michael Yudi ya, yang akan membawakan live trading dengan teknik BTS. Selamat malam Pak Michael. Selamat malam Bu Leoni, selamat malam semua. Ya, senang juga ya bertemu dengan Sobat Traders. Hari ini kita akan masuk langsung, tapi mungkin mohon maaf sekali Sobat Traders untuk menggunakan Google ID dengan nama lengkap, atau kalau seandainya belum, mungkin Sobat Traders bisa isi klik di kolom komen ada absensi kehadiran, silakan diklik, kemudian ataupun menuliskan nama lengkapnya. Baiklah, kita akan mulai acara live trading ini. Silakan Pak Michael Yudi. Oke, kita langsung mulai ya, live trading Forex Pro dan teknik BTS ya, Best Trading Signal ya. Jadi minggu lalu nggak ada ya, nggak ada live trading juga. Untuk Forex Pro, kemudian minggu sebelumnya ya ada ya. Jadi hasilnya kemarin sih berapa 3 plan ya, close profit ya. Kita akan mulai lagi live trading ya. Jadi Sobat Trader ini kan live trading, jadi kalau Sobat Trader yang sudah ada akun boleh juga bisa sambil ikut ya, ambil ordernya ya, bisa langsung ambil ordernya ya. Jadi misalkan ada pairs apa yang mau ditradingkan, sama-sama bisa juga langsung di chat atau ngomong langsung juga boleh ya, di kolom chat ya. Oke, kita mulai aja ya. Jadi kalau mau pairs apa yang mau dibahas untuk ditradingkan bisa di kolom chat ya Bapak Ibu. Langsung aja berarti ya Sobat Pak Trader. Iya. Oke, kita langsung buka MetaTrader. Kita buka MetaTrader, kita menggunakan MetaTrader Java Global Future ya. Oke, ada pertanyaan tuh Pak Michael. Oke, Euro Audi ya. Oke, Euro Audi. Oke, kita buka MetaTrader Java Global Future ya. Jadi ini menggunakan akun Titan ya, dengan spread rendah dan komisi bisa sampai 0 ya. Oke, sebelum ke Euro Audi, kita mau lihat dulu dolar indeks ya. Dolar indeks ini kelihatan ya. Ini kalau di H4 ini dia cenderung turun ya. Dan ini kelihatan juga di H4 ini dia ada closing candle di bawah low, bahkan bukan hanya di A4, di H1 juga ya. Di sini kelihatan ya di H1. Oke, jadi masih cenderung turun. Ini lagi koreksi naik, tapi kita lihat dia masih ketahan di low ini ya. Oke, jadi kita kelihatan di sini mungkin masih ada koreksi dulu untuk dolar ya. Jadi cenderung turun, melemah, tapi bisa koreksi dulu ya. Oke, untuk Euro Audi, kita ke Euro Audi. Euro Audi. Oke, kita buka Euro Audi. Belum ada. Kita buka di sini Euro Audi, klik kanan satu window. Kemudian template, polos. Oke, Euro Audi ya. Nah, kalau kita di Euro Audi kelihatan ya, dia sedang kuat naik nih. Hari ini aja ini kelihatan nih, bullish candle nih. Benar-benar menguat ya. Sehingga ini kita lihat high sebelumnya udah dilewatin semua. Jadi kalau di D1 udah kelewat. Jadi kita ke weekly ya, supaya ada di mana dia mentoknya. Di weekly kita lihat ya. Oke, di weekly ya, ini juga sebenarnya di weekly ini udah kelewatkan ya. Ya, ini dia sedang menuju ke sini untuk Euro Audi ya. Nah, ini nih dia menuju ke sini, kita klik, kita garis ya. Kita tandain aja ini warna ungu, kemudian kita tebelin parameter ini supaya dia putus sini. Oke, ini ya untuk Euro Audi. Ini high-nya di sini di 159.344. 159.344. 159.344. Oke, si Euro Audi cenderung naik ya, Sobat Trader ya. Jadi yang bertanya siapa Pak
Nur Ramadan ya. Euro AUD cenderung naik, Pak Nur. Jadi kemana dia naik ya? Ini kalau di weekly kelihatan dia ke arah 1.59344. Ya, high yang sini ya. Bearish candle sebelumnya. Oke. Nah, misalkan dia ada koreksi kan. Kalau naik kan bukan berarti naik terus, itu kan ada selalu koreksi ya. Kenapa ada koreksi ya? Karena kalau ada open buy di bawah ya, kemudian ya ada yang close sell ya ada koreksinya ya. Jadi selalu ada koreksi. Tapi koreksinya kalau dia cenderung tren naik berarti koreksinya turun tapi terbatas. Oke, kita lihat di sini ya. Ini kan dia high yang dilewati kan yang ini ya. Yang udah dilewati sebenarnya yang update yang ini yang sebelumnya ini yang update-nya yang ini ya, sangat ini. Kita lihat pakai yang ini aja yang kelihatan jelas ya. Oke. Nah, ini kan hanya di 156.740. 156.740. 156.740 ya. Nah, ini bagaimana cara ininya apa namanya? Nambah-nambahin ini angka-angka ini. Ini ada videonya ya di YouTube channel Forex Pro ya, atau Java Global Future. Supaya ini bisa kita tanda-tanda ini level-levelnya di angka-angka price-nya ya. Ada di YouTube channel ya, sobat trader bisa lihat supaya kita ini jadi patokan kita untuk trading selanjutnya. Oke, ini cenderung dia uptrend ya. Kalaupun dia turun, koreksi dia ketahan di level sini ya. Kita tambahin support trend line. Nah, kita warnain ini berbeda. Ya, kita warnain berbeda. Kita parameter right di kanan, dan kita duplicate. Nah, ini dia cenderung ada tahanannya di sini di support resistance trend line ya. Oke, jadi dia bisa koreksi terlebih dahulu, sobat trader. Nah, koreksi kemana? Nah, itu kita menggunakan Fibonacci retracement. Nah, ini kalau detailnya juga ada di YouTube channel ya tentang Fibonacci retracement ya. Kita kan langsung mau ambil posisi saat ini. Ini penjelasan detailnya ada di YouTube. Oke. Nah, ini kalau dia kuat naik seperti tadi ya, daily saja dia bullish candlenya panjang begitu berarti lagi kuat naik ya. Jadi kalau dia koreksi, ya kalau kuat naik itu koreksi terbatas itu di sekitar level Fibo 23,6 ya. Jadi sobat trader kalau mau open ya, Pak Nur Ramadan ya, kita bisa buy limit di sekitar FR 23,6 ya. Jadi Bapak bisa di sekitar level tersebut ya. Kalau kita tambahin lagi ya, ini kalau dia ketahan di sini berarti bawahnya ketahan di mana? Nah, itu juga bisa ditambahin lagi ya. Jadi kalau kita ambil dari bawah ini dia tahan atasnya di mana? Kalau di atas ini tahan bawah di mana? Nah, kita ambil lagi sini, kita ambil sini. Oke. Nah, kita tambahin berarti sekitar 23,6 ya. Pak Nur Ramadan, Pak Nur Ramadan. Ya. Oke, nah kita tambahin lagi, mau lebih detail ya. Kalau mau lebih detail lagi, kita tambahin lagi Fibonacci retracement. Kita ganti warna. Ya, oke, kita tambahin. Oke ya, kalau kita beli ya, jangan sobat trader beli langsung. Kalau lagi naik-naiknya, jangan ikut euforia kenaikan ya. Selalu ada koreksi. Jadi lebih baik jangan buy dulu, buy di bawah ya. Beli di harga paling murah, jual di harga paling mahal ya. Mana harga paling murahnya yaitu sekitar level FR50, FR618 bahkan 76,4. Nah, kalau kita lihat di sini dia ada tahanannya sesuai dengan support trend yang barusan itu di FR618. Jadi kita bisa buy limit di sekitar 15673. Jadi 15675 ya. Kita langsung aja buy limit. Oke, buy limit di 15675 ya. Nah, ini kalau penjelasan detailnya ada di grup premium ya. Sobat trader kalau mau lebih detail yang belum ada di grup premium bisa join ya di grup Telegram Forex Simple Premium ya. Oke. Ya, kita ambil buy limit di sini, take profit ya. Yang terdekat ya, berarti di FR23,6-nya biru ini 15742. Ya, 15742. 742 stop
stop loss ya di bawah di bawah FL2704 ya, juga di bawah low-nya ya. Jadi misalkan berarti low-nya kalau mau lebih aman memang di low sini ya, tapi RR-nya mungkin nggak minimal 1:1 ya. Kita taruh dulu ya di low di bawah ini, di bawah 7,4 ya, di 15640 ya. 15640. Oke, ya berarti sekitar berapa nih kalau dari buy limitnya? Berarti sekitar 35 pips stop loss-nya ya. Take profit-nya berarti take profit-nya sekitar 80 ya, 77 pips ya. Mungkin stop loss-nya lebih aman lagi di bawah sini ya. Jadi lebih baik di sini. Di bawah sini lagi sobat trader. Ya supaya R1:1 aja. Ya di bawah sini 5595 ya. 5595. Oke, 5595 berarti kan 60 pips ya. 80. Tadi take profitnya baru 77 ya. Oke lah, nggak apa-apa ya, beda tipis, tapi yang penting aman ya. Oke, place ya, kita place. Ya, jadi kita prediksi harga bisa turun karena kena resisten di atas trendline ya. Dia diprediksi turun dulu ke sini, kemudian mentok lagi di supportnya, naik lagi ke FL236 minimal ya. Oke, minimal naik ke situ. Kalau mau tambahin lagi boleh ya. Di sini boleh tambahin, boleh ya, sini. Ya. Misalkan take profitnya kita tambahin tadi, tambahin ya take profitnya biar bisa sama-sama 80 pips ya. TP-nya di 5745. Oke, 5745 modify. Oke, nah ini cara-cara seperti ini juga ada di YouTube channel ya. Bagaimana modify stop loss atau take profit. Ya, sobat trader bisa, bagi yang mungkin yang baru bisa lihat di YouTube channel Forex Info atau Java Global Future. Oke, untuk EURAUD seperti ini ya, Pak Nur. Ramadan bisa buy limit ya. Kenapa nggak buy sekarang? Karena selalu ada koreksi ya. Nggak mungkin kita buy. Siapa yang sell ya? Jadi selalu ada yang sell ya. Dia koreksi, ada yang open buy, close sell, dia koreksi ya. Jadi kita bisa buy limit di bawah. Oke, next. Oke, Pak Michael Udit, masalahnya Pak Nur udah info katanya, udah open sell katanya. Oops. Oh ya nggak apa-apa. Ya, jadi Pak Nur itu ngambil koreksinya ya. Jadi Pak Nur itu tipe-tipe tradernya berani ini ya. Dia berani mengambil sell ya. Kalau saya ambil buy limit, boleh nanti Pak Nur bisa jadi Pak Nur sell-nya udah profit ke arah buy limit ini. Jadi sell profit, nanti banyak kena lagi, profit lagi. Pak Nur memang top ya. Sell boleh, tapi kalau ikutin tren ya, trend is your friend, just follow trend ya, buy limit ya di level tadi. Oke. Pak Sunarto tanya nih Pak Yudi mau tanya bagaimana pengaruh atau korelasi antara dolar indeks dengan pairs yang lain Pak. Ini Pak Sunarto ya. Oh, secara umum ya, jika tidak ada ini lagi impact. Tidak ada pengaruh dari mata uang tersebut, misalkan Euro USD gitu kan, ya kalau USD-nya melemah ya berarti kan Euro USD naik, kalau misalkan USD-nya menguat berarti Euro USD turun ya. Itu kalau nggak ada pengaruh di Euronya sendiri ya, di Eropanya sendiri tidak ada yang signifikan penggeraknya. Oke, Pahan masih lagi Pak, lanjut supaya saya tanyakan membacakan yang pertanyaan berikutnya. Oke, ya jadi ini kan ada pair lain nih, apa nih? Ada nggak? Euro USD, Pak. Habis tadi Euro apa? Euro USD. Oh, Euro USD. Oke, Euro USD ya. Euro USD ya. Pak siapa Pak USD? Pak ini Pak Nur ya. Sorry, Pak Handi. Oke, Euro USD ya. Oke, ini kita lihat D1. Nah, ini D1 dia cenderung naik ya kan? Ya kan kalau ininya kan higher high, higher low ya itu udah uptrend ya. Nah, ini sedang menuju ke
yang high ini ya, kita tambahin dulu garis ini. Kita tambahkan, kita ganti warna, jadi bisa kepake selanjutnya ya. Kalau kita nggak hapus, kita ini putusin dulu right-nya, oke. Nah ini hanya di 22421, 22421, 22421, 22421, oke. Nah ini kan dia mentok nih, sedang di ya namanya double top ya, double top, oke. Tapi kan double top ini ya bisa jadi ditembus ya. Jadi kalau misalkan mau sell ya memang biasanya kalau double top biasanya orang cari sell ya. Tapi kalau mau dia sell, kalau lebih baik untuk konfirmasi adalah menunggu swing high konfirmasi ya. Jadi kita lihat di sini. Nah misalkan di H4 ini, nah ini di H4, nah ini kan level swing high-nya ya. Kemudian kita lihat di sini. Ini kan ada bullish candle ini. Nah, ini bullish candle ini kan kuat ini si buyersnya kuat karena ini panjang ya. Jadi ini harus dikalahkan dulu untuk konfirmasi swing high ya. Tapi kalau misalkan kita menunggu itu konfirmasi, berarti kita tunggu dia closing candle di bawahnya. Ya. Ini kan di 121627. 121627, 121627, oke, 627, oke. Nah, tapi kalau ada yang mau sell, ya boleh saja ya. Kalau misalnya main di 15 menit, ini jelas confirm dia sell ya, karena dia sudah closing di bawah sini ya. Kalau main yang dekat ya, yang scalping ya, ini sell di sini, take profit di low sebelumnya ya, udah TP berapa kali memang ya. Oke, ini di sini ya. Nah, kalau misalkan di M30 ya, M30 atau H1 deh di bawahnya H4, oke. Nah, ini pun dia sudah closing di bawahnya. Take profit ya, low di bawahnya sudah tercapai juga ya. Jadi ini sedang koreksi dulu, maksudnya koreksi dalam time frame ini ya. Koreksi naik ya. Koreksi naik. Jadi kita mau sell ya boleh sell ya. Kalau tapi mau lebih konfirmasi, dia closing minimal H1 di bawah low ini. Low ini di 121972 di bawah sini ya. Jadi saat ini masih bisa naik dulu ya. Masih bisa naik dulu untuk Euro USD. Ya, untuk Euro USD naik dulu. Ya, kemana dia naik? Ya, kalau mau yang kita mau ambil di sini naiknya kemana ya? Kalau memang main kecil ya, time frame kecil, dia naiknya kemana? Nah, kita tarik aja ini. Ini low-nya, nih low-nya. Coba ya. Ini low-nya. Ini low-nya. Oke, kita ganti dulu warnanya. Oke, properties trend line. Hitam kayak right, hitam. Oke, nah ini tambahin sini. Ini ke sini ya. Oke, nah dia bisa naik dulu bahkan ke 2231 ya. Jadi jangan langsung open sell sekarang ya. Ini dia lagi turun ya, ada koreksi lagi ya. Jadi kalau mau sell ya, tapi sebenarnya tunggu konfirmasi di bawah sini. Tapi kalau mau sell ya sell di 12231 ya. Kalau mau sell ya. Jadi dia masih bisa turun lagi ke 12201 gitu ya. Tapi kalau misalkan kalau dia confirm di low di bawah ini ya, ya apalagi di bawah sini ya, ini targetnya lebih panjang ya sobat trader. Ya minimal di sini ya, bahkan sampai ini target di sini bahkan sampai ke bawahnya lagi sini ya. Ya ke sini. Oke, jadi sementara ini si Euro USD dia bisa jadi konsolidasi di sekitar daerah sini antara 122.0 ke 122.31 gitu ya. Jadi sekitar 220 jadi 30 pips ya. Kalau mau main di situ boleh aja. Jadi sell di
2231 ya. Buy lagi di bawah sini. Tapi kalau dia udah confirm closing dari sini ya jangan buy-nya ditahan ya karena dia masih cenderung turun ke arah sini ya. Kalau dia confirm lagi di bawah sini ke sini dan selanjutnya begitu ya. Selalu ada tingkatan ya. Selalu ada lantai-lantainya. Oke, kalau untuk sementara ada posisi, kalau udah ada posisi ya ini masih buy ya, ini masih bisa naik dulu ke arah 12231 untuk Euro USD. Oke. Next. Euro USD. Habis Euro USD apa? GBP USD apa bisa sell? Bu Christina Julianti. Bisa sell atau enggak GBP USD? Oke, GBP USD. Ya, kita lihat nih GBP USD di D1. Nah, kita taruh lagi yang ini atasnya dulu ya. High-nya. High, bisa sell. Hampir sama kayak Euro USD, mirip-mirip. Masih temenan ini, tetanggaan ya. Euro USD ya. Oke, ini GBP USD. Trennya berarti masih sama ya Pak untuk yang di mata uang Eropa ya, baik itu GBP ataupun Euro ya Pak? Iya, ini yang bersama. Kalau pertanyakan apa bisa sell ya, berarti belum ada sell ya. Nah, jadi belum ada sell. Ya, kalau mau sell, ya itu dia nunggu konfirmasi swing high ya. Kalau misalkan saat ini ya konfirmasi swing high di H4, oke, nah ini bisa sell, iya betul. Boleh sell ya. Bu Christina ya. Boleh sell Bu Christina, kenapa ini sudah closing candle di bawah sini ya. Kalau mau sell sekarang boleh, TP terdekat di sini di 14123 ya. Oke. Jadi kalau kita mau maksimalnya berarti kita misalkan kalau mau sell sekarang boleh, sell di atas sedikit boleh ya. Oke, kita tambahkan. Oke, kita tambahkan berarti kalau mau TP maksimal ya, BTS, best trailing signal. Entry yang tepat, stop loss yang tepat, kemudian menghasilkan take profit yang maksimal. Oke, kita lanjut. Nah, oke ke sini. Nah, oke kita bisa nanti sell di atasnya sedikit ya kalau mau. Ini kita berarti sellnya itu sekitar 4170 atau 79 ya sell. Kita bisa sell limit aja di 79 nanti ya, 79. Oke. Take profitnya berarti di oke, kita langsung aja ya, kita sell ya. Sell 79. Pending order, sell limit 79, 4179. 19 take profit di 14110 ya, 110. Oke. Berarti berapa tuh? 69 pip. Oke, take stop loss. Stop loss-nya di atas 4120, 4125. Oke, 4125. 4129 ya, atas sedikit. Berarti 50 pips, take profit 69. Oke ya. Oke ya. Stop loss-nya sebenarnya dinaikin lagi ya boleh juga sih ya. Stop loss bukan berarti harus kena stop loss ya. Kalau memang sudah konfirmasi dia closing ada di atas, stop loss belum kena stop loss itu juga bisa ditutup ya. Oke. Next 8180 belum dapat untuk pending order 8182 41 41 berapa tadi? 8 saat ini 41 maaf 4179 stop loss-nya di atas maaf 4239 makanya dia nggak bisa place ya, mohon maaf. Oke, nah ini ya sudah ya place. Oke. Jadi prediksinya adalah dia naik dulu ke sini, ini pun sebenarnya ada resistance trendline ya. Ini ada resistance trendline ya. Oke. Jadi dia prediksinya naik dulu ke atas sini. Naik dulu, oke, kejemput sell limitnya, kemudian dia turun kembali ke jemput TP-nya di sini. Oke, enak ya kalau lihat itu begini. Ya, sell limit di atas, take profit di bawah. Oke.
siapa tadi yang nanya, boleh langsung ambil Pak, silakan. Oh, yang tadi Ya. ngambil Bu Kristina bukan? Oh, Yang Bu Jimit ya? Krisna, ya silakan Bu Krisna ikutin plan yang ada, share di sini, take profit di sini. Silakan. Oke. Siapa-siapa tadi selain Bu Kristina adakah yang ikut join mungkin bisa respon di kolom komen. Berikutnya ada juga pertanyaan nih Pak, saya mungkin bacakan juga di YouTube channel kita yang kita Iya, juga Bu. lagi live ya. Sementara yang di kolom Jimit nanti saya informasikan kembali. Tapi ini teman-teman yang dari YouTube ikutan bertanya nih. Sebentar Pak, saya bacakan. Ya. Ini pertanyaannya, sebentar, cari signal yang pendek aja nih sebelum FOMC katanya. Terus kemudian time frame berapa aja sih untuk day trade sebaiknya di jam berapa Pak? Oke, ya. Jadi itu dia, justru karena menunggu FOMC ini, kalau kita pendek itu dia nanti mau dibawa kemana nih agak sulit nih kita, ya. Jadi level-level ini ya cenderungannya bisa jadi nanti kalau nanti FOMC ya, entah apapun hasilnya itu ya, entah dovish ya, entah enggak ya, itu dia nanti ke ya prediksinya itu dia misalkan GBP USD ini kan dan ini dolar ya, oke, kemudian naik dulu, kemudian turun kembali seperti ini ya. Kalau sekarang ya justru kalau nunggu sekarang dia pergerakannya seperti ini ya. Nah nih terbatas ya, terbatas. Jadi bisa pesan harga duluan sekarang berdasarkan level-level ini ya, level-level teknikal ini ya. Oke. Kalau untuk mendapatkan informasi lengkap mungkin juga yang di YouTube channel silakan bergabung dengan kami Forex Simpro Community. Mungkin bisa lihat di linknya saja karena akan update dari event-event daripada live training. Oke, selanjutnya saya bacakan yang bergabung di Jimit ya. Dan saya akan informasikan Pak Heri dan menanyakan USD JPY nih Pak. USD JPY, oke kita ke USD JPY ya. Udah ada posisi kan nih Pak Heri? USD JPY. Oke, USD JPY ini kan kita lihat nih, kita tandain aja dulu, ini kan high-nya tadi ya. High sebelumnya itu dia belum closing candle di atasnya, jadi masih cenderung turun walaupun ini candle bullish-nya panjang ya. Ini kalau mungkin kalau kita ikut euforia bullish-nya itu ya, nanti kita buy di sini nih. Buy di sini ya kan? Buy di sini ya, stop loss di atas sini. Pas mungkin pas persis di ujungnya ya. Ya kan? Maaf, ini buy di sini maksudnya. Buy di sini, nanti stop loss di bawah sini misalkan. Nah, ini buy kemudian stop loss ya. Ini belum karena dia masih closing candle di bawahnya high ini. Ya, kita lihat di sini high-nya itu 109.687 ya, 109.687. 109.687. Oke, kita tandain dulu. 109.687. 109.687. Oke, 687. Nah, ini kan ini kita perlu tandain ya. Menjadi patokan ke depannya ya. Kita tandain lagi bawahnya. Bawahnya ini ada sini low sebelumnya ya. Low sebelumnya kita tandain lagi. Ini di 108.339. 108.339. 108.339 sobat trader. Oke. Nah, nih. Kemudian ya kalau mau dikecilin di H4, oke di H4. Ya di H4 kita lihat di sini. Ya, di H4 ini kelihatan. Ini kan bullish-nya nih di H4 nih. Ini jagoannya ya, jagoannya si bullish-nya itu. Tapi kita lihat apakah dia sudah dikalahkan ya. Ini kita lihat sini ya. Ini kan low-nya di 10889 ya. Close di 848, berarti sudah confirm ya. Jadi kita bisa sell ya. Jadi sobat trader bisa sell TP-nya yang terdekat ini di low sebelumnya ya. Sekarang kalau mau sell ya boleh langsung sell. Nah, ini mau dekat boleh nih. Tadi yang dekat-dekat ya. Nah, boleh nih, boleh ya. Boleh. Kenapa nih kalau kita dia di sini? Ya, ini dia sudah tuh kelihatan ya di efek 50 ya. Oke, kita hapus. Bisa langsung sell, boleh sell.
Sell langsung aja juga boleh. Sell TP-nya di atasnya ini 108339, 10836 ya. Terganti dulu 10836. 10836. Oke, 36. Nah, stop loss-nya mungkin nggak reward 1:1 ya. Mohon maaf ini, sebentar dinaikin dulu 109.80 ya. 109.80 ya, sementara dulu ya. Nanti diupdate di grup Telegram For Simple Community yaitu grup For Simple Premium. Oke, 80. Oke, kita modify dulu. Nah, ini yang pendeknya dulu ya, sobat trader. Kenapa? Iya, dia sudah closing candle di bawah ini ya. Nah, kalau memang mau lebih dekat lagi main scalping boleh. TP-nya di sini ya, TP-nya di sini nih. Di atas sini ya. Atau kita mau yang seperti itu ya boleh ya, biar cepat ya, biar kelihatan gitu langsung ya kena TP-nya ya. Oke, kita ganti 108 berarti 67. 10867. Oke, 10867. Ganti dulu ya biar kelihatan cepet-cepetnya itu. 10867. Oke, kita ganti 68 deh. Tidak tipis. Nah, nih. Kita tunggu yang cepet-cepetnya. Oke, selain ini ada lagi yang CJP ya? Pertanyaan, sorry Pak, ini mungkin ada pertanyaan gold nih Pak, melanjuti yang tadi di YouTube channel. Tanya prediksi emas di akhir bulan ini bagaimana? Tadi juga ada 2 orang yang pertanyakan emas ya. Oke, bulan ini mantap. Bulan ini ya, bulan ini. Nah, ini kita lihat ya di D1 aja juga weekly ya. Bulan ini kita lihat. Ini kan sempat dia close di bawahnya ini. Ini gold ya, gold ya. Gold. Ya kan di bawah ini dia sempat closing ya. Dia turun kemudian turun tapi kemudian kan dia sampai ke level sini kan, ketahan kan di low sebelumnya ya. Oke. Tapi saat ini dia sedang naik kembali ya, kembali naik. Ini kan di weekly ya, dan naik kembali. Nah, naik kembalinya ini, nah ini dia nih. Nah, ini kan kita lihat di sini di gedenya ini. Kita lihat di gedenya, di monthly-nya kita tambahin lagi ya. Oke, di monthly-nya ini kan belum lewatin yang si bearish gede ini ya. Jadi dia masih belum confirm untuk swing low-nya secara monthly ya. Secara monthly dia belum closing candle ya. Jadi masih cenderung turun untuk monthly. Oke. Balik lagi ke weekly. Ya, ke weekly sama seperti yang di sininya nih ya. Ini belum closing candle di bawah ini. Jadi dia masih cenderung turun untuk gold. Oke, untuk gold masih cenderung turun ya, tapi masih sekitar level sini. Kita tambahin Fibonacci retracement ya. Oke, berarti dia bisa ke 76,4 cuma nyentuh doang, kemudian turun kembali ya. Kalau belum closing candle di atasnya 18552 ya. Tandain ya. Tandain dulu ya. Kita tandain dulu. Nih, kita tandain dulu. Kita tandain 7552 tunggu ya. 7552. Oke, nih selama belum closing candle di atasnya itu ya sobat trader bisa ambil posisi sell. Oke. Dan ini secara tambahan Fibo retracement berarti dia bisa nyentuh 76,4 balik lagi ke 23,6 ya. Jadi kalau sobat trader mau ya boleh bahkan bisa ketahan di sini di double topnya ini ya, bisa ya, tapi jangan ambil sell sekarang. Kenapa? Karena ini masih bisa naik ya. Kenapa bisa naik? Karena ini si bullishnya belum dikalahkan. Jadi masih bisa ke 76,4 ya. Jadi bisa sell limit. Kalau mau lebih aman sell gold di 1892. Oke, kita langsung aja ya 1892 ya. Nah, 1892
Sell limit 1892. Oke, ini agak panjang sobat trader, kalau mau ikutin boleh. Tapi volumenya jangan harus sama ya. Sesuaikan dengan ini money manajemennya masing-masing. Oke. 1892 kita sell. Take profit kalau mau panjangnya di sini sobat trader. Di 23,6 berarti 17444 ya. Ini panjang banget ya. 1744. Ya, 1744. Oke, kita kecilin aja. Nih, jangan kecilin. Oke. Kita kemudian stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di atasnya high sebelumnya. Nah, high sebelumnya di mana kita lihat ini agak panjang. Ya. Jadi di atas 7,64 tadi ada siapa? Ada high-nya ini. Oke, high ini di 192755, 19272829 ya. Ini panjang banget nih. Satu, tapi lebih aman justru ya, 1929 ya. Ini kalau main panjang sobat boleh diikutin, boleh ya. Oke ya, tapi kalau sobat udah mau sell sekarang jangan dulu. Kenapa? Karena ini masih kuat naik, belum konfirmasi swing high ya. Jangan sell sekarang untuk gold ya. Jangan ya, masih bisa naik ke 1892. Oke, itu buat jelas. Udah jelas. Mungkin informasi yang tadi di channel kali ini, pertanyaan yang terakhir mungkin di Jimit, yaitu Pak Heri ya, Pak Heri Bertus menanyakan USD JPY. Katanya juga harga BIP-nya buy limitnya bagaimana? Oh, ini Pak Heru beda lagi. Pak Heri tanya USD JPY, Pak Heru Mufti ini tanya harga BEP Pak, buy limitnya. Ini mungkin konfirmasi yang permanen nih mungkin kalau Pak Heru ya. Maksudnya USD JPY buy limit? Nah, kalau Pak Heri nanya USD JPY, Pak Heri. Kalau Pak Heru nanya harga BEP tapi belum nggak di info perma yang mana nih maksudnya? Oh, maksudnya pengertian BEP ya. BEP kan break even point. Harga BEP Pak, buy limitnya. Ini maksudnya pair yang mana nih Pak? Buy limit dia lebih kalau jelas mungkin. Iya. Kalau jelas ya. USD JPY dulu aja Pak Herinya. Ya, USD JPY tadi udah diambil untuk sell tadi langsung. Kenapa ya? sell langsung? Kenapa? Karena konfirmasi dia udah kalahin yang si bullish ini ya. Terdekatnya ke low yang terdekat ini di H4. Ya, jadi kita tadi mau main cepat tadi, kita ambil TP-nya pendek ya. Tapi mau panjang dikit boleh sih ya, karena sudah konfirmasi swing, sudah konfirmasi ngelain si bullish ini bisa ke TP ke 10836 ya, boleh. Kalau mau lebih panjang, tapi ini kita mau pendek nih karena supaya kelihatan langsung biru-birunya katanya ya. Jadi kita ini udah mendekati level TP ya. Tapi kalau mau di 10836 boleh juga ya untuk sell USD Japanese Yen. Oke, baik Pak. Berarti hari ini sudah ada 3 trading plan ya Pak ya? Ini USD JPY aktif, yang pending Euro AUD, GBP USD, Gold. Berarti 4 trading plan ya Pak hari ini? Iya. Oke. Buat sobat trader semua mungkin yang hadir di kolom Jimit mungkin bisa informasikan apakah hari ini join di trading plan kita ataupun nanti untuk update-nya silakan dapat mengklik daripada ke Forex Simpro Bot ataupun ke komunitas kami premium member ya. Jadi di premium member ini kita memang diskusi lebih intensif ya Pak Michael Widya dibandingkan yang lainnya free. Tapi jangan khawatir, kami akan terus mensupport daripada sobat traders yang telah menjadi premium member. Oke nih Pak Michael Widya sudah hampir 40 menit ya, sudah panjang nih hari ini. Mungkin bisa di closing statement-nya nih Pak sebelum kita mengakhiri event kita live trading pada malam hari ini. Ya, ini nanti caranya ini bagaimana cara ambilnya, entry-nya, analisanya, open-nya di mana, order di mana, take profit-nya, stop loss-nya, kemudian nanti kalau bisa ada perubahan apa itu dibahas jelas di grup Telegram Forex Simpro Premium. Jadi sobat trader kalau mau langsung serius trading langsung aja join di Premium member ya. Tapi nanti ini akan diupdate juga mengenai nanti yang order ini ya. Baik yang sudah aktif ini, yang pending order akan di-update di grup Telegram Forex Simpro Community ataupun Premium ya. Jadi bagi sobat trader yang belum join bisa join ya. Ada linknya Forex Simpro Bot tadi ya di chat ya.
atau yang di sosmed ya, di YouTube ya, atau yang di Facebook, bisa juga klik untuk join supaya nanti dapat update-nya. Misalkan ada perubahan, misalkan udah aktif mau close profit gitu, belum kena TP, nanti diinfo juga kalau ada perubahan-perubahan lainnya. Oke, terima kasih kehadirannya. Ditunggu kalau mau serius langsung join saja ya. Grup Telegram Persimpo Premium. Terima kasih. Jadi silahkan Sobat Traders hari ini yang mungkin yang di sosmed kami silahkan menghubungi daripada nomor ataupun gabung langsung dengan gabung dengan Forex Simpro community-nya yang di sosmed. Tapi kalau di Jimit silahkan hubungi kembali rekan-rekan kami yang telah menghubungi atau mengundang Sobat Traders hadir di Jimit pada malam hari ini. Baiklah, kita akan mengakhiri acara pada malam hari ini. Tapi jangan lupa untuk menjadi member daripada Premium Forex Simpro, maka gabung bersama dengan Java Global Future. Jadi Sobat Traders tidak perlu susah karena kita akan berikan begitu banyak fasilitas untuk member daripada Premium. Baiklah, kita akan mengakhiri acara pada malam hari ini, tapi esok hari kita akan kembali lanjut pada live trading dengan teknik Trimap bersama dengan dengan Pak Suwandi Simanjuntak. Terima kasih untuk kehadirannya. Sampai jumpa esok hari. Trade by yourself and safe trading. Salam profit. Demikian Sobat Trader live trading bersama dengan saya. Jika Sobat Trader suka, klik like dan subscribe ya. Dan klik tanda lonceng supaya Sobat Trader dapat notifikasi jika ada acara live trading selanjutnya.